Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Willianda. Pada kali ini, saya akan mereview tentang situs bersejarah. Pada video kali ini, saya mereview tentang Masjid Sultan Basyarudin di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Pantai Labu. Penasaran sejarahnya? Mari tonton sampai habis. Masjid Raya Sultan Basyarudin atau Masjid Raya Rantau Panjang merupakan salah satu masjid yang paling tua di Desa Rantau Panjang. Masjid yang berdiri di tanah wakaf seluas 600 meter persegi dibangun sejak tahun 1854. Bangunan masjid ini seluas 100 meter persegi. Nah, berdasarkan sejarahnya, dulu pemerintahan Kesultanan Serdang berpusat di Desa Rantau Panjang dengan istana megahnya yang bernama Darul Alif. Sayangnya, situs istana tersebut kini tak bisa lagi ditemukan. Satu-satunya situs yang tertinggal adalah bangunan Masjid Sultan Basyarudin ini. Masjid ini masih berdiri kokoh dan menjadi pusat ibadah umat Islam sampai sekarang. Masjid ini berdiri pada tahun 1854 dan merupakan peninggalan asli dari Sultan Serdang yang keempat, yakni Tuanku Basyarudin Saiful Alamsyah. Masjid Raya Sultan Basyarudin memiliki kenangan sejarah sebagai markas perlawanan Kerajaan Serdang ketika diserang oleh Belanda pada tanggal 1 sampai 6 Oktober 1865. Menurut sejarah, masjid ini dulunya juga menjadi pusat pemerintahan yang ada di Kesultanan Serdang. Masjid ini dikatakan masjid multifungsi. Selain sebagai tempat beribadah, juga digunakan Kesultanan Serdang sebagai tempat pertemuan antara pihak dari kesultanan dan masyarakat setempat. Sultan Basyarudin. Di sini saya dengan bagaimana atau ini tahu tentang sejarah masjid ini? Jadi ini tentang sejarah tahu juga. Sebab cerita ke cerita. Jadi kalau cerita ini bisa lebih bisa kurang, betul nggak? Betul. Jadi kalau sejarah ini dulu itulah cerita ini yang nggak pas sekarang. Dulu masjid ini memang inilah masjid Sultan Serdang. Saiful Alamsyah kan. Jadi depannya ini buat tempati ini depan. Ini berarti depannya. Di depannya. Itulah sumur aslinya. Oh, itu sumur aslinya. Itulah. Dulu udah hilang sumur ini ke bawah. Jadi kalau nggak ada bangunan ini kan, saat itu bupatinya kan, jadi dapat pula kesempatan beberapa masjid. Rumpal ini dibangun dalam itu bukan. Jadi zaman sekarang ini inilah asli. Yang asli. Nampak depannya. Berarti yang gerbang itu. Itu bukan depan di belakang. Mana mungkin kuburan di depan. Iya. Kan begitu kan? Begitu kita di muka imam masuk mana mungkin. Jadi dulu ini pasar di balik tembok ini. Jadi masuk Jepang, itulah Jepang itu merusak menjadikan parit, dikasihkan parit Jepang. Jadi kalau menurut sejarah cerita antuk-antuk pun dulu, ini pasar langsung ke Serdang. Serdang sana. Nah dulu mana ada kereta kan, mana ada apa. Jadi orang itu bawa sagu lah bahan dari sana ke Serdang.
Jadi rumah sultan itu pun tak tahu Datuk rumah sultan, rumah Datuk tak tahu. Rumah Datuk itu rumah Datuk. Itu gambar. Aku tak pernah tengok. Ini lukisannya. Kerajaannya itu tak pernah tu tengok. Jadi tapaknya itu rumah di sekolah itu kan. Itu tapaknya. Itulah. Kita kan ini tu lah. Jadi sekarang masjid ini diolah oleh pengelolanya BKM di sini. Pengelola ini sudah ada memang yang punya masjid. Tuku Nira, anak Tuku Lukman, Ahmed, ada begitu kan. Jadi masyarakat ini yang sedikit-sedikit lah untuk mereka yang mana rusak, ada uang cukup kan, dibangunkan, ada orang itu kan. Itulah. Jadi kami ini nanti apa yang buat perusahaan nanti kita dengan sama yang punya masjid itu kan, kami bantu itu nanti. Berapa kemampuan dia pula kan. Berarti masjid ini sudah tidak wakaf lagi. Memang siapa yang wakaf dikasih, bukan nggak dikasih. Untuk orang yang mewakafkan. Dikasih, bukan nggak dikasih. Nah, lagi pun dia lebih senang lagi kalau dapat ada bantuan kan. Berarti bangunan-bangunannya ini hanya direnovasi saja. Tapi tidak diubah bentuknya. Nggak dikasih. Jadi, harus tetap begini bentuknya. Ada pun orang berinfak untuk dunia tidak dikasih. Jadi dulu mau dijalankan tapi nggak dikasih. Dirinya. Sebab cek ini tidak mungkin kita tidak mau. Jadi cek ulang. Itu sawit cek lah. Sawah itu gitu ya. Terima kasih atas sejarahnya, memberi saran tentang masjid ini. Terima kasih. Masjid Raya Sultan Basyarudin memiliki nuansa etnis Melayu yang begitu kental. Beberapa ornamen masjid bahkan ada yang terbilang utuh dan merupakan komponen utama dari masjid sejak ratusan tahun silam. Perpaduan corak Eropa dan Melayu terlihat jelas di bangunan ini. Dinding dan bata beton bangunan ini mengadopsi gaya Eropa, dan ornamen memiliki nuansa tradisional, terutama yang khas Melayu. Seperti seng masjid yang disusun tumpang tiga, merupakan ciri khas dari budaya Melayu. Nah, uniknya lagi, ada sebuah mimbar yang masih asli. Dan mimbar ini sudah ada sejak masjid ini pertama kali berdiri. Mimbar ini belum pernah diganti karena mimbar ini termasuk peninggalan dari Kesultanan Serdang. Di bagian dalam masjid terdapat 4 tiang besar guna menjadi penyanggah bangunan tersebut hingga bangunan masjid ini berdiri kokoh sampai sekarang. Sedangkan di bagian luar masjid terdapat 14 tiang penyangga yang ukurannya lebih kecil daripada tiang di dalamnya. Selain mimbar, beduk yang terletak di pelantaran masjid juga berasal dari tahun pertama kali berdirinya masjid ini. Beduk ini memang sudah jarang dipakai, namun masih dirawat hingga saat ini oleh BKM ataupun pengurus masjid. Terdapat pula foto hitam putih yang menggambarkan tentang Istana Kesultanan Serdang di masa lalu dan foto Masjid Kesultanan Serdang pada saat itu. Di belakang masjid ini terdapat pemakaman tua yang merupakan makam dari pihak keluarga Kesultanan Serdang dan juga nazir masjidnya. Dan juga terdapat salah satu makam tua milik Datuk Samah. Beliau merupakan nazir pertama di Masjid Raya Sultan Basyarudin ini. Inilah Masjid Sultan Basyarudin sebagai salah satu bagian dari cagar budaya.
Bangunan ini pula menjadi bukti sejarah keberadaan Kesultanan Serdang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.